Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel, dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, kita boleh kembali bersekutu, bersatu bersama dalam nama Yesus Kristus. Dan kembali Tuhan juga menyediakan roti kehidupan yang Dia titipkan lewat 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Kami tidak tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya kamu tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda-penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin juga berjumpa dengan kami seperti kami ingin berjumpa dengan kamu. Nah, sebuah perenungan yang singkat, kurang lebih 6 ayat. Pagi hari ini kita sama-sama belajar di kitab Tesalonika lewat salah satu sosok, yaitu Timotius, di mana Timotius sendiri ini adalah salah satu murid dari Paulus. Ketika Paulus sudah mulai meninggalkan Tesalonika, terdengar bahwa memang kondisi di Tesalonika cukup terjadi kesulitan, cukup terjadi kesusahan. Di sana Paulus sebagai gembala juga, yang juga terus aware dengan domba-dombanya yang ada di Tesalonika, maka dia mengirimkanlah muridnya untuk mengecek kembali kondisi-kondisi umatnya, kondisi-kondisi murid-muridnya, kondisi-kondisi jemaatnya yang dia telah gembalakan di Tesalonika. Apakah jemaatnya ini tetap dalam kondisi yang baik, tetap menjaga iman, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tetap berpegang teguh pada ajaran yang sudah disampaikan Paulus tentang Yesus Kristus. Nah, di sini Timotius datang hadir dan menguatkan jemaat di Tesalonika, dan memang karena sudah ditanamkan juga hal-hal yang esensial oleh Paulus, maka iman yang sudah ditanamkan Paulus pun juga terbukti bisa bertahan, di mana umat-umat Tesalonika pun ketika dikunjungi oleh Timotius, dan ketika Timotius kembali menceritakan juga bahwa kepada Paulus bahwa jemaat di Tesalonika sangat aman, sangat clear, walaupun memang betul terjadi kesulitan atau kesusahan, di sana mereka tetap menjaga iman. Nah, di sini yang coba saya pelajari, di mana ada dua hal. Pertama, bicara soal mengikut Yesus dan menjaga iman. Di sini pun Paulus sudah memberikan kisi-kisi, sudah memberikan sebuah istilahnya contekan. Ketika kita mulai hidup dengan iman, kita mulai hidup menurut Kristus, akan ada kesulitan dan akan ada kesusahan. Tidak semata-mata ketika kita ikut Yesus, di mana atau menjaga iman kita, di mana kita tahu bahwa Yesus adalah yang maha kuasa, yang bisa menyediakan apapun yang kita butuhkan, yang mampu memberikan hal yang baik, yang merencanakan semuanya luar biasa buat kita. Nggak semata-mata itu juga hal yang mudah buat kita. Wujudnya bisa juga jadi berubah sebuah kesusahan buat kita. Dan kembali lagi, kalau kita sering dengar, ya ketika kita sudah siap menjadi murid Yesus, kita siap jadi pikul salib. Nah, itu yang Paulus juga sudah tanamkan ke jemaat di Tesalonika. Maka jemaat di Tesalonika pun juga sudah harus siap. Nah, itu juga jadi perenungan buat kita, di mana kembali lagi ekspektasi kita ketika kita siap untuk mengikuti Yesus, kita juga harus siap dengan salibnya. Nah, di poin yang kedua yang saya coba lebih resapi lagi, di mana bicara soal sebuah pelayanan dari si Timotius.
saya merasa bahwa Timotius di sini, walaupun memang dia dikirim oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, di mana jemaat Tesalonika ini memang sudah percaya kepada Kristus gitu ya, bukan sebuah jemaat yang memang masih bisa dibilang belum percaya Tuhan, masih menyembah berhala, enggak, tapi sebenarnya mereka adalah jemaat yang memang sudah ditanamkan iman Kristus oleh Paulus, tetapi tetap dikirim Timotius untuk kembali menguatkan. Nah, ini mungkin jadi sebuah perenungan buat kita bersama. Mungkin di saat ini juga, di pelayanan kita saat ini, di gereja kita saat ini, mungkin kita belum dapat kesempatan untuk membawa jiwa yang benar-benar baru gitu ya, membawa jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Tetapi yang sudah pasti saat ini kita bersama di Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung punya tanggung jawab yang sama, yaitu untuk melayani sesama kita, jemaat di gereja yang memang sama-sama kita sudah punya iman kepada Kristus, tetapi masih punya poin hal yang sama dengan tugasnya si Timotius. Kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan, kita saling menghibur, memberikan penghiburan, kita memberikan support sesama umat Kristus untuk sama-sama bisa terus berkembang, terus bisa hidup, terus bisa menjaga iman. Itu adalah sebuah tugas yang pasti yang sudah ada di depan mata kita. Nah, di sini menjadi hal yang penting, di mana kita punya porsi yang sama persis dengan si Timotius. Nah, kenapa Paulus pun sampai menugaskan Timotius? Karena dia tahu bahwa jemaatnya adalah hal yang sangat berharga. Dan itu yang saya tangkap, di mana kalau Tuhan sampai saat ini juga masih taruh kita di gereja kita, taruh kita di komunitas kita, tugas kita di dunia belum selesai, tugas kita di gereja ini belum selesai, ya karena Tuhan masih ada titipkan tugas yang harus kita selesaikan, yang harus kita jaga, sampai waktunya nanti Tuhan memberitakan bahwa tugas kita telah selesai, atau waktu kita sudah cukup. Nah, di sini yang saya coba lihat, di mana pentingnya sebuah support dari saudara seiman untuk menjaga satu iman yang tetap fokus kepada Tuhan. Karena ketika iman itu tetap fokus, ketika iman itu tidak salah arah seperti busur panah, kalau dia tetap pada derajat yang sama, mau sejauh apapun dia melesat, dia masih mengarah ke tujuan yang sama. Tetapi ketika iman tersebut sudah melenceng, sudah ada kepentingan lain di atas iman tersebut, sudah ada keperluan, sudah ada motivasi lain yang membuat iman tersebut atau fokus kita sudah bukan lagi bicara tentang fokus Tuhan, tetapi fokus bicara soal kepentingan kita, berarti itu setidaknya 1 sampai sekian derajat itu sudah melenceng. Dan semakin jauh akan semakin besar melencengnya dari garis yang sudah ditentukan di awal. Nah, ini jadi poin penting buat kita sama-sama saudara seiman dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga Allah yang telah Tuhan titipkan buat kita di gereja kita, di komunitas kita, di KKA kita, di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, di mana kita harus jadi Timotius yang juga bisa peka melihat hal tersebut. Ketika memang ada rekan-rekan kita yang mulai salah dalam menjaga imannya, mulai lelah, mungkin juga sudah tidak menjaga iman, sudah mulai hilang fokus tentang apa yang Tuhan titipkan, fokus yang benar, kita juga harus hadir di sana. Tujuannya kembali apa? Untuk saling menguatkan, pertama. Yang kedua, mengembalikan ke fokus awal yang telah Tuhan titipkan buat kita. Itulah fungsi kita, di mana kita saat ini masih punya tanggung jawab, masih diberikan kesempatan, dan juga masih dihadirkan dalam komunitas-komunitas kita, dalam kelompok-kelompok kita, dalam lingkungan sekitar kita. Kembali, kita punya fungsi yang sama seperti si Timotius untuk terus menjaga lingkungan sekitar kita, saudara seiman kita punya fokus iman yang tetap sama, kekuatan, keteguhan yang sama. Nah, mungkin saat ini kita bisa saling merefleksikan, saya pun juga terus merefleksikan, melihat tentang lingkungan sekitar kita, sesama kita, dalam lingkup yang terkecil mungkin keluarga, rekan kerja, rekan gereja. Ketika memang salah satu mungkin bisa
ada titik jenuh atau ada titik kelemahan di sana, seberapa sih saya bisa hadir buat lingkungan sekitar kita? Seberapa saya bisa memberikan dampak yang sama seperti Timotius untuk saling menguatkan, untuk saling membantu, untuk saling support, bahkan juga untuk mengingatkan atau menegur supaya kembali lagi kita semua umat Kristus, jemaatnya, murid-muridnya bisa sama-sama terus menjaga iman dengan baik dan pulang bersama-sama kembali ke Kristus dengan hasil yang sesuai diharapkan juga dengan Kristus. Mungkin sebuah perenungan singkat bersama, semoga menjadi kekuatan bersama juga buat kita, buat masing-masing Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan, dalam semangatnya terus menjadi support buat lingkungan sekitar kita, buat komunitas kita, buat keluarga kita tetap bisa terus kuat dan tetap bisa terus menjadi berkat. Mari kita tutup gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah menikmati roti kehidupan pagi hari ini yang Kau titipkan lewat program Gemar ini Tuhan. Biar kiranya Bapa, semua yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan bisa kami jalankan, bisa saling menguatkan kami Tuhan, bisa juga menjadi penghibur, bisa jadi obat, bisa jadi kekuatan baru Tuhan untuk kami sama-sama terus Tuhan menjadi seperti Timotius Tuhan, yang saling menguatkan, yang saling meneguhkan, yang terus menjaga satu dengan yang lain untuk tetap fokus pada iman Kristus, iman yang benar Tuhan. Biar kiranya Bapa, setiap bagian kami boleh kami kerjakan dengan baik dan kami terus boleh hadir hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap kegiatan kami pagi hari ini sampai malam nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.